Apa sebabnya arek-arek memang dijaluk 3 grup terus dikai pertanyaan itu bukan mau nguji, tapi kewajiban orang yang di depan ini adalah mendengarkan Anda, kan gitu kan. Jadi karena kepingin menene jadi penceramah misalnya, kon jadi uang pengajian, dosen segala macam. Yang nomor 1 itu bukan Anda merencanakan apa yang Anda kasihkan. Nomor 1 itu Anda mempelajari dulu apa yang dibutuhkan oleh muridmu, oleh mahasiswamu. Jadi nek makian ngene iki sing pertama tak lakukan adalah arek-arek kira-kira atine ya apa, pikirane ya apa, butuhe ya apa, sedih ya apa, senenge apa, sak piturute. Maka ini tadi dipancing supaya kita tahu apa yang sebenarnya sekarang menjadi alam pikiranmu. 1 ya. Jadi ini dalam rangka kami yang berguru atau belajar kepada Anda. 1 ya. Nomor 2, wong iku ukuran dengan misalnya ayat ini. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Jadi metodologi untuk mendeteksi dan mengidentifikasi, merumuskan ya, mendeskripsi dirimu yang ada di dalam dirimu yang enggak. Kalau saya tanya belum tentu, kalau saya tanya langsung belum tentu Anda menjawab seperti yang kita maksudkan. Maka kita memancing sepolos-polosnya, seorisinal-orisinalnya melalui lingkaran. Jadi gak langsung nyujes, tapi melingkar. Jadi dikai pertanyaan tadi untuk ndelok janjani atimu ya apa nang Indonesia, nang aku, nang Maia, nang masyarakat, nang keluargamu. Itu. Jadi pertama yang dilihat adalah soko guru kepercayaan hidupmu itu apa. Karena itu akan menentukan kemana kamu bergerak menuju apa. Maka nomor 1 amanu. Imanmu, iman ini nang Gusti Allah tok gampang. Tapi diterjemahno iman kepada Allah. Kemudian kita proyeksi ke tumbuh-tumbuhan, ya apa maknane imanmu nang Gusti Allah. Nang kewan ya apa, nang bapakmu, ibumu ya apa, nang adikmu ya apa, nang bojomu ya apa, itu kita terjemahkan. Jadi syahadat itu adalah pintunya, bukan rumahnya. Begitu bersyahadat, Anda sudah memasuki pintu bahwa Anda akan mencari yang paling esensial, yang paling substansial, yang paling menjadi soko guru. Soko guru itu tiang utama di tengah masjid atau bangunan. Itu yang harus kamu cari masing-masing. Nah, kita tadi juga mencari soko guru nilaimu itu apa. Maka metodenya adalah didelok, imanmu diterjemahkan ke dalam keindonesiaan yang bagaimana, ke masyarakatan yang bagaimana, kekeluargaan yang bagaimana, dan kemaknyahan yang bagaimana, dan seterusnya. Untuk melihat itu misalnya pakai teori ini wartawan, Pak. Apa sing diomongno? Endi karepe dhek. Terus apa terus ya apa? Sapi turute. Jadi 5W1H itu berapa ya? Jadi itu teori jurnalistik itu sebenarnya sebuah kelengkapan untuk memahami kehidupan. 5W1H itu. Nah, makanya itu kita pakai. Kalau di Quran pakai amanunya tadi dengan teori jurnalistik. Kemudian nek wis awakmu ngerti arek-arek ijane karepe apa, kepercayaan nilainya apa, tiang rumahnya yang paling mendasar saka guru ya. Bukan tiang samping, tapi tiang tengahnya itu apa? Tampak dari semua jawaban tadi. Ngono ya ceritane. Terus kalau kita sudah mengerti anak-anak Maiyah ini amanunya seperti itu, maka kita bisa mencoba mendeteksi dan mempelajari berarti hajarunya, berarti pergerakannya nek gak rene-rene, kan gitu. Itu kita pelajari. Kalau Anda sudah ngerti amanunya teman-teman Maiyah, maka Anda bisa memperkirakan hajarunya kemana. Terus jahadu yang diperjuangkan itu yang paling utama apa, skala prioritasnya apa. Tadi sudah tercermin dari ketiga jawaban. Nah, kita tidak harus menjawab semuanya malam ini. Jadi pertanyaan yang kita ajukan tadi itu sebenarnya pertanyaan untuk hidupmu, tidak hanya untuk Maiyah malam hari ini. Nah, awakmu gak jelas amanune, yo gak jelas hajarune, mari ngono jahadune gak jelas. Akhirnya aku mek kentir rono rene oleh materialisme. Materialisme itu bahasa Arabnya apa Mas Andri? Al-Madiyah. Al-Madiyah. Oke. Aku gak takon suku mesti gak tuh. Ya, mesti takon Mas Andri. Jadi kon ku yo aja ngono, nek takon barang ku yo dipasno nang wonge ya. Takon bahasa Arab nang suka. Ngawur ae kon.
Terus ojo ngomong mengenai ilmu sosial dan komunikasi kepada Muzammil wong dek sarungan. Hubungannya apa iman? Lha nek maknya iki enak kabeh kok. Ilmu komunikasi dihubungkan sama sarung. Gak relevan tak? Relevan. Dengan sarungan komunikasinya lebih gampang. Iya. Nek koncelonan leren nyopot sabuk, sarungan kari seret jelek ngono. Jelas metode komunikasi ini jelas. Jadi ojo buat sesuatu sih dirasakno. Oh iya ya, kabeh karena bersifat lingkaran kata Pak Muzammil tadi, tidak ada satu titik yang tidak terkait dengan titik yang lain. Itu namanya ilmu. Semakin engkau bisa menemukan antara titik dengan titik, semakin tinggi ilmumu, semakin mendalam ilmumu. Mulai ya. Kiki ngene iki cateten ae wis, iling-ilingen kok meneh berlaku pada hidupmu. Engko kon dagang, kon berumah tangga, kon bersosialisasi di kampung, itu nanti akan berguna ilmu itu. Dan Anda akan menjadi konsultan dari semua orang di kampung Anda. Anda akan jadi pemimpin mereka karena Anda punya kelengkapan lingkaran tadi itu. Karena yang dikenal oleh dunia ini kan kotak-kotak kabeh. Nah, kotak-kotak iki wangel ndadekno situ. Tajam tak wong ono pojoke ono tajam-tajame. Nek lingkaran ndak ada tajamnya. Lingkaran itu sebuah apa ya? Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un yang ngene iki. Saiki awake di umurmu tambah tak kurang? Itu dari sudut sini, naik dari sudut situ tambah. Jadi tambah dan kurang hujannya podo. Kalau pakai metode lingkaran. Jadi mulane maknya iki melatih Anda dan membiasakan untuk melihat segala sesuatu itu dari sudut-sudut tak terhingga, karena lingkaran itu tak terhingga. Bener ya? Tidak 4 segi berpanjang, gak segi 3, gak segi 5, tapi tak terhingga. Dan hidup itu tidak terhingga. Anggitmu Gusti Allah sifatnya 99 tak. Mosok Gusti Allah sifatnya mek 99. Yo gak kepitung kon gak iso ngitung. Bahkan Allah itu menawarkan nerakanya saja dengan fabasyir. Ya. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Mas, gimana terjemahannya, Pak? Berilah kabar gembira mereka dengan siksa yang pedih. Coba Gusti Allah. Bahasanya Allah kan melingkar. Orang-orang yang kufur kepadaku, yang ingkar kepadaku kata Allah, yang membunuh nabi-nabiku dan membuli orang-orang yang menegakkan keadilan. Berilah kabar gembira kepada mereka tentang azabku yang pedih. Itu kan sebuah lingkaran. Kan tidak kompatibel kalau berpikir linier, berita gembira kok azab, azab kok berita gembira. Tapi Allah pakai itu. Bisa berani nggak kita berpikir tidak seperti Allah? Kan tidak berani. Jadi makanya pertanyaan saya pertama dengan metode tadi, amanu hajaru jahadu. Kon duwe kepercayaan apa tentang dirimu, maka kamu bergerak kepada yang kamu percaya. Oh, aku tak nyambut gawe iki, bergerak murunu. Mari ngono perjuanganmu jelas jahadu. Kalau Anda tidak urut 3 ini, nanti Anda tidak ketemu hidupmu. Gitu loh. Arek wedok sing kok selingi sing ngene-ngene, maka Allah akan membimbing untuk bergerak menuju perempuan itu. Gitu loh. Nah, hidup manusia juga begitu, tidak ada manusia jelek. Yang ada adalah dia tidak mencapai kebaikan, tidak mencapai kearifan, kebijaksanaan, keseimbangan dan lain sebagainya. Nah, Nabi Muhammad terus bilang apa sih kepada Allah, Pak Muzammil, ketika dia dilempar batu sampai berdarah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nah, artinya ya Allah, berilah hidayah kaumku, mereka itu belum tahu. Orang yang melempari batu ke Rasulullah sampai berdarah, Rasulullah mengatakan, ya Allah berilah mereka hidayah karena mereka belum tahu. Dan hasil dari belum tahu, belum mencapai, belum terjadi, belum kelakon sampai turutnya podoi, maka mereka melempar batu. Supaya tidak melempar batu lagi, mereka diberi hidayah oleh Allah. Terus kon ngongkon aku wani, gak koyok Kanjeng Nabi. Terus aku merentahkan para nonoma itu, gepuk endase ngono. Enggak dong, enggak mungkin saya. Tidak mungkin saya berani melakukan selain yang dilakukan Rasulullah SAW. Karena dia kekasih Allah, bukan sekedar Nabi dan Rasul. Dia kekasih Allah nomor 1. Itu ya, itu satu. Pertanyaan saya yang lain, semua tentang Nabi.
Nabi Musa itu Nabi Ibrahim dulu ya, yang lebih tua ya. Itu yang Anda tahu, Nabi Ibrahim kan menghancurkan patung-patung. Patung-patung itu sekarang Anda terjemahkan ya ideologi, materialisme, hedonisme, macam-macam lah. Yang disebut patung itu bukan hanya reco itu. Patung adalah sesuatu yang menjadi konsentrasi manusia, menggantikan Tuhan. Itu namanya patung, berhala. Saya tanya, apakah Nabi Ibrahim disuruh Tuhan untuk menggantikan Raja Namrud? Tidak, tidak. Disuruhnya apa? Disuruhnya mengajak manusia untuk menyembah Allah. Ya. Saya menghargai dan saya mengerti betul maksudnya Pak Didit. Saya bukan tidak setuju juga. Tetapi persetujuannya tidak boleh karena saya ingin menjadi. Persetujuan saya adalah bahwa memang harus diatasi ini keadaan. Gitu ya, beda ya Mas ya. Gitu loh. Ono wong rabi mergo, ayu areke. Gurung karuan bener lho. Timbangannya aku iki nang doli terus tak rabi ya. Kalau bener ya. Zaman biyen lho ya. Kan luwe apik ta alasane. Mergo saayu-ayu narek wedok oleh 3 tahun wis siji rek. Wis bendina kok delok ngene, angger tangi turu kon meneh. Lha ngono, dan gak kontak sing ngomong bojomu yang ngono. Bolak-balik iki rai sing tak ngono rek ngene iku. Oke. Jadi Nabi Ibrahim juga tidak disuruh jadi raja menggantikan Raja Namrud. Nabi Musa perintahnya apa Bang Sana? Dari Allah. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Fakul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Diterjemahkan Pak. Jadi Allah memerintahkan Musa, pergilah kamu Musa kepada Fir'aun. Karena Fir'aun itu congkak. Gitu ya. Terus Allah tidak memerintahkan terus kamu ganti Fir'aun itu. Bukan. Fakul hallaka ila antazakka. Katakanlah kepada Fir'aun, maukah kamu menjadi orang yang baik, membersihkan dirimu dari perbuatan kecongkakanmu. Wa ahdiyaka ila rabbika, dan akan aku tunjukkan kamu kepada Tuhanmu. Fatahsha, sehingga kamu menjadi orang yang takut kepada Allah. Itu. Jadi bukan soal mengganti Fir'aun sebagai raja. Artinya itu harus jadi pedoman saya juga. Andaikan saya disuruh duduk di suatu kursi, tidak boleh karena ambisi saya, tapi harus lehal dari perintah Allah, lehal dari nilai-nilai Allah, kan gitu ya. Ngoten Mas Jid nggih. Mumpun kuatir Gusti Allah luwih pinter dan wis nyekejul kabeh iku. Gitu loh. Nah, nanti kita akan ceritakan Indonesia ini memang sudah darurat Mas Jid. Benar beliau sudah darurat, nanti kita sebut satu persatu. Tapi kita ngomong itu tidak dalam rangka mengecam atau mengkritik. Kita ngomong itu karena kita mencintainya. Kita harus pastikan cintamu kepada Indonesia. Kenapa? Karena engkau dilahirkan menjadi manusia Indonesia, maka pasti merupakan amanat Allah untuk menjaga Indonesia, tanahnya, airnya, tambangnya, semuanya, pohon-pohonnya dan seterusnya. Gitu ya. Nabi Musa itu sejak bayi makan dari siapa? Makan dari Fir'aun. Apakah yang dimakan oleh Nabi Musa itu syubhat dan haram? Tidak, karena bukan ikhtiarnya Nabi Musa. Jadi awakmu jadi pegawai negeri gak masalah. Yang penting sikapmu ya apa, keputusanmu ya apa. Wong Nabi Musa ket bayi didulang segone, ya tentu sego yang bawa gitu ya. Didulang karo Fir'aun. Kecilik mangan dek keratone Fir'aun. Menurut awakmu Fir'aun itu raja besar atau bukan? Ini Fir'aun itu sambrek 1300 tahun rek. Ono Fir'aun siji loro telu jenenge macam-macam, dinasti Fir'aun. Saiki sing kita omongkan Fir'aun Nabi Musa, Ramses II. Yang saya sudah ketemu sama dia, Kiai Kanjeng juga sudah ketemu sama dia. Wonge dukur, kuru, kulit putih, rambutnya rada arang. Terus Kiai Kanjeng delok di museum di Mesir itu karena dibukakan. Semua orang ke sana belum tuh dibukakan tempatnya Fir'aun itu, kita dibukakan dan kita mengelilingi Fir'aun terus sekarang mengkering ini. Ngene arek ya, ngono. Lah iya iya. Ngene arek ya tak ngono. Lah lumayan lah prestasi kita ini. Fir'aun diarek-arek nong. Ngeneng Kiai Kanjeng. Arek-arek itu ya opo. Ngene arek ini.
Oh ngene ta. Kurung ini loh kok kuasa ya. Dan seterusnya. Nah, teman sekalian, jadi Fir'aun itu kalau dalam analisis yang ini tadi bukan tokoh besar. Dia hanya simbol yang ditokohkan oleh yang merekayasa dia. Yang merekayasa dia adalah siasat politik yang dipimpin oleh Haman, kerjasama dengan konglomerat yang namanya Korun, supaya aman bisnisnya Korun ini, naga besar ini ya, dengan kementerian-kementerian Haman ini, maka rakyat ditakut-takuti. Puncak ketakutan rakyat adalah didudui nek Fir'aun iki Gusti Allah. Terus Fir'aun percaya bahwa dia Tuhan. Jadi segitiga, Fir'aun ini bonekanya, terus yang di belakangnya yang merekayasa adalah Haman yang menguasai politik, kemudian siapa? Korun, konglomeratnya. Segitiga. Kalau Anda perbesar perspektifnya, iblis, Dajjal, Ya'juj, Ma'juj. Itu berlangsung sudah sekarang di mana-mana. Cuman mereka mengatakan, tapi kan Dajjal belum hadir secara wujud. Lho rumangsamu Dajjal kayak kon ngono, ono raine, ono ya apa sih? Kan wujud macam-macam. Siapa bilang Dajjal itu ono gulune, ono raine, ono drijine, ono kukune, jare sapa? Sudah wujud saiki bisa. Sudah wujud. Dan efeknya, efektivitasnya, outputnya sudah sangat jelas mempengaruhi seluruh orang di dunia dan di Indonesia. Di balik pengetahuanmu mengenai neraka, kamu sangka surga, surga kamu sangka neraka, kaya kamu sangka miskin, miskin kamu sangka kaya. Pemimpin kamu sangka yang begitu, yang tidak begitu bukan pemimpin. Ini Mas Didit ini, puncak kepemimpinan beliau justru setelah pensiun dari TVRI. Pemimpin sing awal-awal iku kudu ing ngarsa sum tulodo iku pemimpin semester 1. Pemimpin semester 2 ing madya mangun karso. Nek wis pemimpin S3, nek wis top, wis sejati, gak butuh ndek ngarep. Tutwuri, kan itu pemimpin yang sebenarnya. Ojo goblok kan. Kon nangon wedhus, sing ndek ngarep sapa? Dapurmu ta wedhuse? Lah iya. Bebek yang ngono. Ono angon bebek mlaku ndisiki bebeke ngetut ngono. Jadi pemimpin itu tidak sama dengan di depan. Pemimpin bisa di kiri, bisa di kanan, bisa di belakang, bisa di tengah, tergantung konteksnya. Gitu ya teman sekalian ya. Ini saya mulai merespon beliau. Beliau justru punya kepemimpinnya di sanggar alang-alang. Beliau tidak mampu melakukan itu ketika di TVRI, karena beliau tidak berdaulat sepenuhnya. Sekarang berdaulat dengan kemuliaannya, dengan kebijaksanaannya, dengan seluruh hati nuraninya, lebih total sebagai pemimpin. Dan pemimpin tidak harus menguasai dunia atau menguasai negara. Nabi Muhammad, berapa kira-kira penduduknya Madinah? Tidak sampai 100.000. Tidak sampai 100.000. Dan Nabi Muhammad pernah jadi pemimpin formal, pernah jadi khalifah, tapi prakteknya nyotone sapa sing mimpin? Kanjeng Nabi, tapi dia tidak punya jabatan formal. Tak perluas. Umat Islam berapa persen Pak Muzamil di Madinah? 15%. 15%. Ketika hijrah Nabi Muhammad dan para sahabatnya dan umatnya dari Mekah ke Madinah, mereka disebut muhajirin, orang yang berhijrah, orang sing bedol desa, ya nek cara saiki ya. Terus ditampung, diakomodasi, disatukan, bersatu dengan kaum Ansor. Aku tanya, Ansor ini wong Islam kabeh ta gak? Kamu Zamil? Ada yang beriman, ada yang tidak. Ya. Di situ kan yang diperlukan adalah kesediaan dan keikhlasan untuk hidup bersama, saling memberi, saling menolong. Bukan formalitas agama. Saya tidak mengatakan formalitas agama tidak penting, tapi faktanya seperti itu di Madinah.
Dan ada peristiwa di mana Nabi Muhammad dorong Ansor untuk masuk Islam? Tidak. Tidak ada. Yang dilakukan Nabi Muhammad adalah menciptakan tata kehidupan sosial yang baik, yang seimbang. Maka yang pertama beliau lakukan adalah menentukan sumber-sumber air dengan onta yang diperjalankan, dan onta mesti berhenti di tempat yang paling merupakan sumber air. Kemudian baru pemetaan tanah yang produktif dan tanah untuk hunian di kota Madinah. Nomor 3 baru tata politik dan kebudayaan. Lengkap Kanjeng Nabi. Tapi gak perlu jadi khalifah. Kepala negara tidak. Kepala negara ya tidak. Ada ini, sebelum meninggal Nabi Muhammad bertanya kepada sahabatnya, aku ini apamu? Gitu. Maka sahabat menjawab, engkau ayah kami yang penyayang, engkau bapak kami yang sangat penyayang. Nabi Muhammad eme ayah lah kumbal lelukur. Ya kare aja anggap aku sombong, gak, aku guyon rek. Nek gak iso guyon aja dadi wong Surabaya kene. Wong blontang iki ditagih utang malah muring-muring kok. Nagih utang tambah diuring-uring nek ludruk iki. Dan itu hanya cara ludruk. Maka Indonesia ini butuh Jawa Timur dengan maintenance dan metode kebudayaan dan manusia jenis Jawa Timur. Maka sebenarnya pusat perubahan Indonesia ada di Jawa Timur. Ya apa? Jawa Timur sudah penduduknya terbesar, ya voter terbesar Jawa Timur. Sing iso ngeludruke Indonesia Jawa Timur. Sing gare gak muring-muring dilolokno nek nganggo cara ludruk to. Lah ngono sih. Bayangno nek aku ngene iki ndek Jawa Tengah, muring-muring kabeh. Nek kene tak dapur-dapurno gak masalah to awakmu ya. Ya toh? Malah seneng wah aku di dapur-dapurno Cak Nun. Gitu loh teman sekalian ya. Oke. Nah, Mas Didit, ini jalan keluarnya harus budaya. Nggak bisa kalau nggak budaya. Cuman kita tidak usil dan kita tidak GR. Saya tidak menawar-nawarkan diri. Nanti akan ada saat dimana kamu mentok dan kamu harus mencari solusinya, mau tidak mau. Mungkin tidak lama lagi. Tapi kita tidak menawar-nawarkan diri, karena Rasulullah juga mengatakan kepada Abdurrahman, sahabatnya, kamu jangan meminta kekuasaan. Sebab kalau kamu yang minta kekuasaan, Allah tidak ikut campur terhadap pekerjaanmu sebagai penguasa. Maka biarkanlah Allah yang menjadikanmu penguasa atau pemimpin. Maka Allah akan membantumu, memberimu hidayah dan menuntun langkah-langkahmu. Kan begitu kira-kira. Nah, maka sekarang segitiga tadi Mas ya, sebab Fir'aun, Haman, Qarun. Ini formulasinya kan terjadi di sini. Besok-besok entah makian yang kapan ya, saya ingin cerita kepada Anda apa sebabnya kok biyen kedadian perang dunia kedua, apa sebabnya Korea iso pecah, iku biyen Amerika ya apa, iku biyen mau cetung ngomong ya apa ya, terus Roosevelt ngomong ya apa waktu itu, terus Indonesia iki sopo sing kate mecah belah Indonesia, wanita Amerika nek Indonesia pecah, wanita Cina nek Indonesia pecah, nek Cina nek Indonesia sak pecah Cina rugi, RRC rugi, Amerika rugi. Wes ta. Jadi Indonesia ini tenang ae kon. Angger kon dadi rakyat sing bener kaya iku mang. Karena rakyat yang baik pasti menghasilkan pemimpin yang baik. Masih kon ndolek pemimpin ya apa nek rakyate jek gurung makyah kaya ngene iki, kon mesti oleh pemimpin sing ngono iku. Nek arek-arek kaya ngene iki rakyate dan simpulnya makin banyak, wis tangkuk mesti lahire ya wong ibu, rakyat kan ibunya. Pemimpin kan bayinya. Ini loh, Rek. Dan aku percaya. Dan bagaimana ini Mas Didit, nggak mungkin ini karya saya. Saya bukan pemimpin Ma'iyah. Saya cuma dititipi sejumlah hal oleh Allah. Tapi yang memimpin Allah, yang memimpin Ma'iyah adalah Allah dengan para stafnya. Sopo sing garakno arek-arek iku longgo, gak ngoyo sampai jam 3 esuk. Saene kae, sampai sing nduk mburi-mburi kono ngrungokno. Dan itu dimanapun masih duduk Ma'iyah resmi dengan arek Ma'iyah.
Yang terakhir kita kemarin di Pemalang, kemudian di Purwanegara atau Banjarnegara, di daerah Banjarnegara. Masanya ya kira-kira 5 sampai 7 kali lipat dari yang sekarang. Becek jeblok gak ada masalah, bayi ini ya dibeberno plastik, dideleng dan gak ada bayi nangis di maknya. Ono tak? Arek cilik, wah mulai mak, gak ono. Terus kepedok aku yang meripati ndelok kaya ndelok apa ngono. Kok kenal aku arek iki? Cek bayi ya. Ora ya, oke.